Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bit-taufiqi wal hidayah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu bihaulihi wa quwwatihil qawiyyah. Fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita melihat langit di waktu senja, alangkah begitu indahnya. Ketika kita melihat langit di waktu fajar pun sangat begitu menakjubkan. Atau bahkan ketika kita melihat rupa wajah makhluk Allah sekalipun, alangkah begitu indahnya. Tapi alangkah sangat indah lagi apabila hati kita, diri kita selalu kita baluti dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebaik-baiknya takwa yang tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia, tidak mengenal yang namanya jabatan, tidak mengenal yang namanya tempat sekalipun. Terus mari kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebaik-baiknya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ada salah satu untayan doa yang mungkin sudah kita tidak asing lagi dalam diri kita untuk mendawamkan doa tersebut, yaitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa ini mungkin sebagian besar di antara kita yang hadir di masjid ini sudah hafal, bahkan sudah menjadi doa sapu jagat. Jadi satu-satunya doa yang tidak mungkin terlewatkan. Dari isi doa tersebut, standar rupanya bagi kita mengharapkan hidup di dunia ini nikmat, baik, serta di akhirat pun baik pula. Ada penggalan ayat dalam surat Al-Hasr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ingatlah apa yang telah kita perbuat untuk dipertanggungjawabkan hari esok. Hari esok di sini adalah hari akhirat. Yang sudah pasti akan kita lewati, yang sudah jelas-jelas itu sudah akan kita jalani. Hari demi hari, langkah demi langkah, waktu demi waktu kita lewati. Apakah dalam waktu tersebut penuh makna kita untuk mendekatkan diri atau takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam uraian ini kami selaku khatib
ingin mengajak dan memberikan sekelumit kunci ataupun jurus bagaimana kita meraih predikat fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang pertama, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita selalu untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ingatlah Allah selalu. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menentukan bahkan Allah menjanjikan pahala yang besar bagi mereka yang ingat kepada Allah. Ingat itu tidak mengenal usia, ingat tidak mengenal yang namanya harkat, pangkat, jabatan, bahkan tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu. Dalam keadaan sulit mungkin lebih mudah mengingat Allah. Ketika sakit hati ini, ketika luluh hati ini, ketika terbaring terkapar di rumah sakit, mungkin kita mampu menyebut nama Allah. Astagfirullah, ya Allah, istighfar banyak-banyak. Tapi ketika kita berbahagia mendapatkan sesuatu yang benar-benar membuat kita bangga, apakah kita masih ingat kepada Allah? Tapi Allah selalu menekankan, fadhkuruni azkurkum. Kalau engkau kalian semua ingat kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Ternyata mudah ingat kepada Allah itu. Ketika kita sedang duduk menunggu atau di halte bis, lebih mudah lisan ini menyebut musik-musik daripada kalimat Allah. Coba kita enak sekali ini kalau sudah ingat kepada Allah. Ketika lagi kerja, subhanallah, sambil berzikir, demi Allah, setiap detik itu akan berbuah pahala buat kita. Ketika saudara, ini ada adik-adik kelas atau masih sekolah tidak? Ketika ada lagi sekolah, ingat Allah, mau berangkat sekolah, baca doa. Coba bayangkan, doa sudah termasuk ingat kepada Allah. Menunaikan sholat, zakat, sodaqah, itu salah satu ingat kepada Allah. Hatinya galau misalkan, ingat Allah, ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ketika lagi senang, sujud syukur, subhanallah walhamdulillah. Ketika lagi marah sekalipun, kita dituntut untuk selalu ingat kepada Allah. Bukan ketika kecewa, ketika marah, mulut ini malah mengucapkan kalimat yang tidak terpuji. Itu yang kita waspadai. Lebih mudah setan menggerumungit kita daripada kita selalu ingat kepada Allah. Mari hadirin sekalian, dalam bekal ibadah kita, dalam menuju perjalanan akhirat yang kita akan lewati, yakin kita ini akan menuju ke sana, tapi bekal yang sebaik-baiknya, salah satu di antaranya yang pertama adalah ingatlah Allah selalu. Bapak pergi ke kantor, ingat Allah. Dari mulai berangkat saja sudah bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Ketika di perjalanan, baca doa lagi. Mau naik kendaraan, ada doanya. Ketika mau makan, di hidangan meja makan, ada doanya. Mau sholat, ada doanya. Mau masuk masjid sini, ini pun ada doanya. Dalam Islam agama kita, semuanya dituntut untuk ingat kepada Allah. Niscaya akan nikmat, Bapak. Ketika lagi sibuk apapun, lagi pening kepala ini, kalau sudah terbiasa lisan ini untuk ingat kepada Allah, Masya Allah, begitu indah hidup ini yang akan mengantarkan detik demi detik kita lalui dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat yang paling luar biasa adalah ketika ajal menjemput kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sulit kita bayangkan kalau ketika ajal menjemput, lisan ini sudah terbiasa ingat kepada Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalimat yang kita baca. Haram tubuhnya untuk disentuh oleh api neraka. Semoga kita semua benar-benar digolongkan oleh Allah jadi hamba-hambanya yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, dalam menuju perjalanan kita baik di dunia dan di akhirat, yaitu yang kedua adalah incar ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak pergi ke kantor, adik-adik pergi ke sekolah, apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, kita tujukan benar-benar lillahi ta'ala. Mungkin ada mas-mas yang masih muda yang mau meranjak nikah, niatkan lillahi ta'ala, bukan karena hanya wajah semata, bukan karena harta semata, bukan karena pangkat jabatan, bukan. Tapi kalau kita sudah benar-benar mengincar ridha Allah, bismillahirrahmanirrahim,
Mama, doakan bapak mau berangkat, misalkan kerja, dagang, ngojek, apapun lillahi ta'ala. Kalau sudah niatnya mengincar ridho Allah, seberapapun hasil nominal harta yang kita raih, nikmat, ya Allah, mudah-mudahan dengan harta ini engkau ridho. Itu yang lebih nikmat. Apa artinya kalau kita naik jabatan tinggi, pangkat tinggi, tapi Allah enggak ridho? Cara mencari jabatannya, kita sogok sana, kita sogok sini. Tuh, bayangkan. Perlu kita waspadai ini. Dalam mengincar ridho Allah ternyata penting. Bapak jadi suami, kalau Allah enggak ridho, percuma. Kita sholat tahajud setiap malam saja, atau sholat duha, mohon maaf, hanya ingin meluruskan. Sholat duha dengan mengincar untuk menjadi orang kaya, rezekinya mudah, itu kecil. Padahal yang lebih utama adalah bagaimana Allah ridho dengan sholat yang kita dirikan. Bagaimana Allah benar-benar mengagungkan kita dan beliau ridho dengan apa yang kita lakukan. Ada orang yang rela ketika bersedekah pamer. Jadi yang dia incar ingin dilihat orang-orang. Ada yang ingin sholat duha rajin sekali. Dia ingin katanya kalau sholat duha dalam buku fatwa Fulan bin Fulan. Jadi benar nama. Betul, memang betul. Itu salah satu faedahnya. Tapi ternyata prestasi puncak yang paling tinggi adalah bagaimana setiap hela nafas yang kita lakukan, setiap langkah demi langkah yang kita jajaki, setiap apapun yang kita lakukan benar-benar Allah ridho. Itu yang kedua, hadirin jamaah rahimakumullah. Setelah kita ingat kepada Allah dalam setiap kondisi apapun, la ilaha illallah, mau berangkat di motor ingat Allah, ketika apapun ingat Allah. Yang kedua adalah yang kita tuju benar-benar ridho Allah. Berapapun nominal hasilnya, akan tenang hati ini dalam menerima ketentuan yang Allah takdirkan. Seringkali kita ketika mendapatkan musibah, sakit, kita mungkin sudah tidak punya prasangka yang baik. Ada ini menyalahkan siapa, ada yang ketika Allah tidak adil, ada yang padahal itu semuanya mengandung hikmah buat kita. Tentu jelas ketika tujuan kita sudah menjadi ridha Allah, niscaya salat yang kita dirikan, ibadah puasa yang kita tegakkan, sedekah yang kita berikan kepada saudara kita, apapun yang kita lakukan nikmat dan benar-benar mengandung ketinggian puncak prestasi yang luar biasa dibandingkan yang lainnya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah setelah kita ingat selalu kepada Allah dan mengincar ridhonya, yaitu introspeksi diri. I dan I. Ngaca sebanyak-banyak kita. Daripada kita harus menghujat. Ada misalkan, mohon maaf ini, si bapak itu tidak sholat Jumat. Daripada kita harus menilai orang lain, mengutuk, menghujat, daripada itu lebih baik kita memperbaiki diri sematang-matangnya. Ya Allah, apakah sholat saya ini sudah betul? Apakah niat sholat saya ini sudah baik? Daripada kita harus mencaci maki. Kita lihat, wahai hadirin jamaah rahimakumullah, kita lihat di Afghanistan, di Palestina, di Suriah, saudara-saudara kita sedang berperang, atau di negara kita dilanda bencana. Memang kita perlu satu tubuh dengan mereka. Bagaimana mereka bebannya itu bisa terkurangi? Boleh kita dengan mengantarkan sebagian rezeki kita ke sana, bisa, ataupun kita datang ke sana, tapi jauh sekali nilainya. Tapi yang lebih baik adalah ketika bencana melanda, tsunami, gempa bumi, tanah longsor di mana-mana misalkan, lebih utama ketika dengan musibah itu bisa menyentuh hati kita dan kita sadar kekurangan yang masih ada dalam diri kita. Mungkin saudara-saudara kita akan merasa tenang, bahkan bangga ketika melihat kita lebih berubah daripada kita, kamu sakit sebegitu aja sudah ngeluhnya minta ampun. Daripada tertutup, coba kita rasakan, ya Allah, coba kalau saya diberikan musibah seperti itu, apakah saya kuat untuk menahannya? Itu lebih mudah. Ya Allah, gempa bumi melanda di sana, coba kalau terjadi di sini, apakah saya masih ingat kepadamu ya Allah? Itu lebih baik
daripada kita harusnya sabar, jangan mulai mengeluh, jangan sampai. Mari kita introspeksi diri. Negara Islam yang sedang dilanda bencana peperangan, sampai-sampai negara Islam terbesar, negara terkaya sekalipun tidak berdaya, atau bangsa kita sendiri pun yang jumlah muslimnya 200 juta lebih, bahkan menjadi negara muslim mayoritas di dunia, terasa tidak berdaya. Bagaimana kita membantu mereka? Sampai-sampai di negara kita ini Islamnya bahkan membuat partai sekalipun sampai tidak berdaya. Bagaimana ketika umat muslim diperdaya, ketika zaman di Aceh di sana, bantuan demi bantuan datang, tapi salah satu bujuk rayunya yang pernah saya tangkap dan saya terima informasinya adalah mereka harus mengatakan kalimat yang musyrik. Nauzubillah. Kita doa, benar-benar ingin berdoa, bahkan kita hanya mampu mengurut dada saja. Tentu introspeksi ini lebih tinggi daripada kita harus menilai, Islamnya masih kurang, dia masih. Lebih baik kita ngaca semaksimal mungkin untuk menata diri agar lebih baik diri ini. Apakah sholat saya, ibadah saya, pekerjaan saya, apakah segala sesuatu yang sudah saya lakukan ini benar-benar ya Allah Engkau ridhoi? Itu lebih baik daripada kita harus menilai, menghujat dan merendahkan saudara-saudara kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Semoga dengan uraian yang singkat ini Allah menggolongkan kita menjadi orang-orang dan hamba-hambanya yang dimatikan dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika kita lihat langit yang begitu cerah, kadangkala ada waktunya mendung bahkan menurunkan hujan. Ketika kita melihat hari, kadang terang, kadang juga gelap gulita. Sama begitu pula hati yang kita miliki ini. Tidak selalu hati ini selalu lurus jalannya menuju jalan Allah. Kadangkala benar-benar hati ini diliputi rasa kecewa, amarah, dendam, dengki, bahkan rasa gembira sekalipun. Itulah hati yang kita miliki. Tapi sebaik-baiknya hati ataupun diri yang kita miliki ini, yang semuanya ini hanya milik Allah, mari kita benar-benar hanya ingin mengharapkan ridha Allah dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada penilaian-penilaian yang dari orang lain, cemoohan dari orang lain tidak perlu kita hiraukan. Tapi sebaik-baiknya prestasi ketika benar-benar diri ini kita tata benar-benar sejernih air yang mengalir dari mata air dan seputih, benar-benar putih seperti air susu. Kita tidak bayangkan ketika ada salah satu misalkan rezeki yang kita raih dalam usaha kita, Allah tidak ridho, kita bayangkan anak, istri, saudara-saudara kita yang memakannya bagaimana. Kita tidak bayangkan ketika langkah ibadah kita sudah kita niatkan lillahi ta'ala pergi ke masjid, tapi ada saja goncangan yang membuat kita lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dengan uraian yang singkat ini, siapapun yang menyimak uraian ini membuat hatinya terbuka dan membuat dirinya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر جيوش الموحدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.